Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Sapaan Pastoral. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan tiap-tiap kami. Sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena kasih anugerah Tuhan. Bapa, terima kasih memulai hari yang baru ini kami rindu untuk belajar dan membaca firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Allah Roh Kudus memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita membaca dari 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saya ulangi bagian B-nya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jemaat sekalian, ada seorang bapak gereja bernama Thomas Aquinas. Di dalam perjalanan kehidupannya, pada waktu dia masih bersekolah, teman-teman kelasnya sering menganggap dia sebagai siswa yang tidak pintar, bahkan dikatakan bodoh, karena sifat dia yang lebih banyak diam dan tidak mau banyak bicara. Tetapi kemudian sejarah mencatat hal yang sebaliknya. Thomas Aquinas kemudian menjadi seorang yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan gereja dan menjadi seorang teolog yang memberkati di dalam semua tulisan-tulisan teologinya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali manusia mudah untuk menilai apa yang nampak dari luarnya. Di dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca, ini merupakan penggalan ayat dari kisah ketika Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk pergi ke rumah Isai dan memilih salah satu di antaranya yang akan dijadikan sebagai Raja Israel pengganti Saul. Samuel diminta Tuhan untuk mengurapi salah seorang dari anak Isai. Tetapi Tuhan ingin supaya Samuel memiliki pandangan seperti bagaimana cara Allah memandang. Ketika satu persatu anak-anak Isai diperhadapkan lewat di depan Samuel. Pertama-tama Eliab, kemudian Abinadab, Syema, Syama dan semuanya tidak ada yang Tuhan katakan seperti yang Tuhan inginkan bahwa dia adalah yang kupilih. Tetapi pada awalnya Samuel berkata dalam hati karena melihat perawakan dari Eliab yang gagah, cocok sebagai seorang raja. Dalam hati Samuel berkata pasti inilah yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi sampai semua anak-anak yang ada di rumah itu, tidak ada satupun yang Tuhan pilih. Pada akhirnya Samuel harus bertanya kepada Isai, sudah semua inikah anakmu laki-laki? Dan kemudian Isai menjawab masih ada satu, yaitu Daud yang menggembalakan kambing domba ayahnya. Akhirnya singkat cerita, Daud dipanggil dan kemudian Tuhan berkata, inilah dia orang yang kupilih, urapilah dia. Nah, ibu bapak, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita, berinteraksi dengan sesama. Seringkali di dalam dinamika relasi, bukankah hal ini juga seringkali berpengaruh, bukan? Ada satu istilah yang beberapa waktu ini saya cermati, intuisi. Intuisi itu adalah sebuah kemampuan untuk mengetahui dan menilai sesuatu atau seseorang tanpa membutuhkan atau dia mengambil waktu yang lebih panjang untuk memikirkan dan mempelajari. Nah, seringkali kita menakar seseorang atau sesuatu itu dengan sebuah kilas sesaat saja.
Ketika kita melihat seseorang atau sesuatu, oh sepertinya kurang baik. Oh sepertinya sesuatu yang kurang pas. Nah, apalagi kalau intuisi itu ditambah dengan pikiran-pikiran yang tidak positif atau mungkin omongan-omongan yang tidak positif. Nah, itu akan bercampur menjadi sesuatu yang menghalangi berkat Tuhan. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai keluarga di dalam Tuhan, sebagai gereja Tuhan, hal ini sebetulnya dapat menghalangi anak-anak Tuhan untuk menjadi saluran berkat satu dengan yang lain. Ketika satu dengan yang lain melihat hanya dari kulit luarnya, seperti firman yang baru saja kita baca, tanpa kita terdorong untuk melihat bahwa mungkin Tuhan mempunyai maksud yang berbeda. Kita memberi waktu untuk mempelajari, untuk mengenal satu dengan yang lain. Karena kita adalah sesama keluarga di dalam Tuhan. Tetapi seringkali bukankah begitu cepat kita mengambil kesimpulan terhadap suatu berita ataupun terhadap seseorang. Hanya karena intuisi yang kita dapat di permukaan lalu ditambah dengan omongan-omongan yang miring ataupun dengan fakta-fakta yang mungkin saja itu tidak seutuhnya benar. Saudara, kasih merupakan suatu senjata ampuh yang dapat memberikan kita dorongan yang positif untuk bisa saling memberkati satu dengan yang lain. Di tengah-tengah pandemi ini, mari kita mengedepankan kekuatan kasih Allah untuk lebih merangkul satu dengan yang lain, untuk lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita kesampingkan kalau mungkin ada hal-hal yang di luar daripada itu, yang berbau negatif, yang justru akan membawa kita kepada sesuatu yang tidak konstruktif. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita menjadi berkat pada hari ini ketika kita beraktivitas, ketika kita berhadapan mungkin dengan para pembeli di toko yang datang kepada kita. Dan kita memberikan sebuah sapaan, memberikan sentuhan-sentuhan kasih tanpa terlebih dahulu kita menaruh sebuah penilaian di permukaan, apalagi kalau itu sebuah penilaian yang negatif. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan saja menjadi pembaca firman yang setia, tetapi terlebih Allah Roh Kudus mendorong kami berani untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan, bila sepanjang waktu ini Engkau masih melihat dan mengoreksi ada kesalahan, ada kelemahan daripada apa yang kami lakukan. Kami rindu untuk melihat sesama kami sebagai saudara di dalam Tuhan, merangkul di dalam kasih Tuhan, agar ketika orang-orang membutuhkan, ada orang yang menopang. Ketika satu dengan yang lain membutuhkan, ada orang yang menolong, maka kami dapat menjadi saluran berkat Tuhan. Dengan kami boleh saling peduli, entah itu melalui perkataan kami ataupun melalui tindakan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian sapaan pastoral pagi ini, Tuhan memberkati kita.